Hi guys, it's me. Nah, so di sini aku mau ceritain gimana akhirnya aku bisa nonton Dream. Oke, aku bisa nonton NCT Dream. So jadi awalnya itu adalah pertama kita dapat announce soal NCT Dream yang bakal ke Indonesia, The Dream Show 2 in Jakarta. Itu kita dapat info itu dan kita senang banget. Aku dan temanku itu senang banget dapat info itu, karena apalagi temanku, karena itu ngepas banget sama birthday-nya dia tanggal 4, 5, 6 dan dia birthday di tanggal 5. So ya itu birthday gift terbesarnya dia untuk tahun ini. Tapi sayangnya di tanggal 4 Februari dimana saat kita war tiket, ternyata kita nggak bisa dapet tiketnya. Jadi ya udah sedih segala macem, kayak gimana sih gitu kan, kayak gagal gitu, padahal ada nih uangnya udah ada, tapi kok kesempatannya belum ada gitu. Ada fase-fase kita marah kayak gitu tuh, ada bener-bener 1 bulan full itu kita bad mood parah, terus kayak selalu bilang beneran ya nggak bisa gitu kan, kayak aku mau banget loh nonton mereka gitu kan. So udah akhirnya tapi nggak sampai situ, aku yang udah kayak bilang udah ikhlas aja nggak apa-apa gitu kan, tapi nyatanya aku sendiri juga nggak ikhlas. Cuma akhirnya ya udah kita coba cari WTS-an, terus gitu kan, dari yang harganya normal sampai yang harganya sangat-sangat tidak normal gitu kan. Itu aja banyak banget scam, dan kita tuh dapet banyak banget akun scam, tapi untungnya nggak kena scam ya. Jadi kita nggak beli sama mereka yang akun scam. Mereka cuma kita tahu kalau mereka akun scam gitu, dan untungnya belum sempet transfer ke mereka gitu. Nah terus akhirnya udahlah tuh sampai di hari seminggu sebelumnya atau di enggak seminggu sebelumnya, di hari Senin tanggal 27 tanggal 27 itu masih coba cari WTS-an, kayak aduh bisa nggak ya gitu, dapat nggak ya, tapi tetap balik lagi banyak banget akun scamnya. Ada juga calo, dan calo itu satu tiketnya itu kena di 4,00455,7 5,6 enggak ding, 5,1 di 5,1 untuk cat satunya. Cuma ya kan nggak masuk budget dong segitu gitu kan, itu akun calo juga gitu kan. Jadi mikir lagi gitu kan, sampai akhirnya di H-1 pas Dream flight ke Jakarta, terus habis itu udah sampai Jakarta juga. Nah itu tuh mereka apa sih namanya, mereka dong, maksudnya pas mereka sampai Jakarta itu tuh kita udah sedih-sedihan juga, kayak ini bener ya besok bisa ngeliat bla 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 gitu loh pokoknya. Tapi ternyata dapat PTS-an ada 3 kayaknya. Yang satu itu dari Kalimantan, cat 1 dengan harga 4.000. Cuma temanku itu nggak percaya karena harus transfer 50% dulu gitu kan. Karena si harus transfer ini kita takut dia nipu gitu kan, kalau nipu nggak bisa balik lagi uangnya kan, sayang gitu kan, 50% juga. Dan ya udah akhirnya kita cari yang full COD full venue. Nah di COD full venue itu kita dapat di dua seller yang beda. Nah kita dapat tuh dengan harga yang sama, tapi kita dapatnya cat 4, harganya sama 4.000, cuma karena bisa COD full venue jadi temanku lebih percaya gitu. Kira dia COD tuh di day 1, bener-bener di day 1 nya di tanggal 4 dia COD-an COD-an seharian dari pagi sampai jam 4 sore.
Tuh dia codean, dan ternyata jam 4 sore baru dapat tiket dua-duanya. Dan senangnya adalah kita dapat QN yang nggak terlalu jauh, jadi gue di 697 dan dia di 645 kalau nggak salah. Nah itu akhirnya kita udahlah, ya udah kira tag itu. Walaupun kita juga masih takut itu kalau misalkan kita datang tuh di day itunya, apakah nanti bisa di scan atau enggak, itu kita masih nggak tahu tadinya, masih ada ketakutan itu. Cuma ya udah kita pasrah tuh, di situ udah mulai kayak oke lah kita try gitu kan. Dan dia seneng banget karena kan gimana pun dia itu hari dia birthday, terus dapat tiket konser gitu kan, ketemu biasnya, ya udah dia happy happy aja gitu kan. Hasil ya udah kita besokannya kita nonton konser tanpa persiapan apapun, kita nggak punya outfit yang kita prepare gitu. Untungnya aku udah beli tas PVC untuk berdua, jadi aku beliin dia PVC bag untuk apa, untuk kado ulang tahunnya. Aku beliin dia PVC bag untuk kado ulang tahunnya, dan aku sendiri juga beli karena kita memang biasa beli barang couple gitu kan. As a bestie ya, kita beli barang couple. Sama dia tuh banyak banget barang couple, ada baju, tas, sepatu, itu ada semua. Cuma problemnya adalah kita kan mau standing di cap 4 kan, karena kita dapat info kalau kita bakal karena kita dapat kepastiannya itu jam 4 sore, kita nggak punya sepatu yang proper buat kita bisa lihat gitu loh. Sedangkan kalau standing kan tahu sendiri kita pendek, depan kita tuh lebih tinggi dari kita gitu, terus kayak pasti bakal susah banget buat ngelihat ke main stage gitu kan. Alhasil ya udahlah, pasrah di situ. Gue pun sepatu tuh pakai punya adikku gitu. Terus udah setelah semua itu, udahlah kita apa adanya aja berangkat ke sana. Kira berangkat, aku ke rumah temanku dulu, dari rumah temanku baru kita berangkat ke BSD. Dan sepanjang perjalanan itu hujan deras banget. Dari Jakarta itu gerimis, terus masuk ke area Tangerang itu mulai hujannya agak deras. Udah hujan terus, bener-bener banyak banget kubangan. Kita naik motor berdua, kita pakai jas hujan itu atasannya doang, jadi bener-bener celana kita tuh basah dan sepatu kita basah. Long short story, sampailah kita di venue, dan kita tuh nggak langsung masuk, kita cari Indomart dulu karena ada something problem sama temanku ini. Jadi ya udah kita mementingkan urusan sama temanku dulu gitu kan. Jadi ya udah setelah muter-muter cari Indomaret segala macem, cari toilet, kita tuh keliling-keliling cari toilet. Terus temanku katanya mau beli merch buat kado tapi nggak jadi juga. Wah, kita kayak anak hilang aja berdua gitu kan. Sampai akhirnya udah nih, kita mau apa, mau foto nggak di depan gitu kan, di gate-nya. Terus kayaknya makin rame deh gitu kan, kata dia, kita tunggu di dalam aja deh, yuk masuk katanya gitu kan. So akhirnya bener-bener kita masuk. Terus itu kita masih nggak tahu tuh tiket kita bisa buat masuk atau enggak. Kita masuk, terus wristband kita dicek. Pertama itu dicek tanggal, kayaknya bener untuk tanggal hari itu atau bukan, karena yang dicek bukan yang di barcode ya, tapi yang di talinya itu, di pinggiran talinya. Terus udah checking masuk, terus kita jalan lagi ke dalam. Terus habis itu kita checking bag dulu, di bagnya dicek isi kita bawa, apakah kita bawa sesuatu barang yang dari bahan kaca, kayak parfum kaca itu kita nggak bisa bawa masuk. Sebenarnya teleskop juga kita nggak bisa bawa masuk, karena teleskop itu nggak boleh sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa yang nakal dan berhasil masuk, aku juga nggak tahu gimana caranya. Dan terus kayak kamera profesional dan itu nggak boleh, payung, jas hujan itu nggak boleh, untuk payung lipat bisa dibawa masuk sebenarnya, karena apalagi kemarin hujan kan. Terus udah akhirnya kita masuk dan ternyata bisa di scan. It's so happy
happy sekali, bener-bener happy bisa masuk akhirnya. Kita masuk, udah masuk ke dalam, kita dapat milk, banana milk, sama dapat banner, hand banner. Terus hand banner itu project, tapi kayaknya nggak bisa dilaksanain karena nggak ada main 3. Harusnya itu dilaksanainnya di main 3 setelah better than gold, tapi ternyata setelah better than gold nggak ada main lagi tuh pas mau encore. Jadinya yaudah, kayaknya nggak jadi untuk hand bannernya. Kita masuk ke venue, udah masuk ke gedung SBSD, terus akhirnya temanku ke toilet sebentar, terus kita jalan lagi masuk ke dalam venue boothnya. Dan sebelum masuk ke boothnya itu tiket kita dicek lagi untuk hari itu atau bukan. Masuk ke venue-nya, setelah masuk ke ruang tunggu, kayak ruang tunggu gitu Pak, banyak booth-boothnya di situ, banyak banget sebenarnya boothnya. Ada booth Hello Future, ada booth Candy, sama booth Glitch Mode. Dan ada 2 neobong besar di sana yang bisa dipakai buat foto-foto. Ada juga boothnya Cornetto di sana. Tapi aku nggak foto-foto di situ, soalnya ngantri banget. Jadi aku fotonya agak jauh, nggak di dekat neobong atau booth-booth itu. Terus kita makan, itu tuh kisaran jam 2 siang, hampir setengah 3 mungkin. Kita makan dengan kondisi sepatu basah, celana basah. Kita masuk gedung yang ber-AC, dingin banget, bukan main dinginnya. Tapi kita ya udahlah ya, perjuangan ketemu ayang gitu kan. Masuk ke dalam akhirnya, terus kita makan. Setelah makan, kita akhirnya baris di bariket gitu yang udah disiapin. Kita baris sesuai dengan QN kita. Nah, karena QN ku misah sama dia, jadi dia di depan dan aku di depan sendiri dan aku di belakang. Kita masuk sesuai QN, dan ketika masuk ke venue panggung ternyata tidak harus sesuai QN. Kita bebas. Jadi jadi QN itu cuma berfungsi ketika kita buat baris masuknya aja supaya nggak berdesakan. Di dalamnya sama aja, kita bebas mau ambil spot manapun. Nah, terus di dalam kira kita sebelahan, aku sama temanku sebelahan, dan kita enjoy the concert banget di situ. Jadi bener-bener yang kayak kita bisa happy di situ, nggak desek-desekan, nggak yang berdesakan deh. Kita masih bisa enjoy sama konsernya. Dan aku juga nggak expect kalau misalkan aku bisa ngambil beberapa fancam, dan benar-benar nggak berharap banget untuk bisa ngelihat mereka mendekat ke stage yang di depan aku gitu kan, karena posisinya benar-benar kayak aku pasrah, nggak bisa karena aku nggak pakai sepatu yang proper. Terus udah gitu kayak ini kerumunan banyak orang, depanku tinggi semua, aku nggak bisa lihat ke main stage-nya gitu kan. Tapi entah gimana caranya aku bisa ambil, ada beberapa fancamku yang mereka ke main stage gitu kan. Emang sih aku nggak bisa ngeliat mereka dengan jelas, tapi aku bisa lihat kalau mereka nyata ada di main stage gitu. Aku bisa lihat dengan jelas dengan mataku. Tapi di handphoneku mungkin agak sedikit pecah gitu kan. Dan ternyata yang pertama kali ke stage tempatku itu adalah lagu Love Again. Mereka benar-benar ke lagu Love Again itu, mereka semua bertuju ke stage tempat aku berdiri, depan stageku banget. Itu deket banget, oh my god. Dan mereka tuh cakep-cakep banget, sumpah nggak bohong. Jisung tinggi banget. Mereka dance di situ, kita nyanyi bareng, sing along sama si Jenny yang lainnya. Terus ya pertama itu mereka Love Again itu benar-benar baris di depan kita, di depan stage yang ada di depan section aku. Dan terus abis itu di lagu Better Than Gold, Haechan berdiri di situ juga sendirian di part terakhir Better Than Gold, disambung sama lagu Digiti bener. Dia nyanyi lagu Digiti di situ.
aku ngelihat dengan jelas dia buka jasnya, dia pakai kemeja putih sama celana hitamnya doang, itu cakep banget. Badannya dia itu bagus banget, terus juga dance-nya, body roll-nya, wah gila sih. Dan setelah itu um, Jisung Jisung ke tempatku. Yang pertama itu di lagu Tiger the Fever. Tiger the Fever itu lagu paling asik banget. Kita benar-benar loncat-loncatan. Jadi aku nge-fancam Jisung di depan mataku sambil loncat-loncatan. Jadi shaking banget itu fancam Jisungnya. Tapi nggak apa-apa, Jisung kelihatan lebih cakep. Jisung tetap cakep di situ. Di videoku itu Jisung tetap cakep. Seneng banget ya kan. Terus tuh deket banget, kayak bener-bener depan mataku banget gitu loh. Karena bener-bener stage yang depan mataku gitu. Terus udah itu udah Jisung ke situ. Itu bener-bener kayak, ya walaupun aku bukan ultimate biasku, bukan Jisung dan Haechan, tapi tuh Haechan tuh punya tempat sendiri gitu loh di hati gue, di hati aku gitu kan. Kayak dia tuh spesial lah. Dia punya dia tuh tetap aku tetap sayang Haechan gitu ibaratnya, tapi ultimate biasku bukan Haechan. Dia tuh gitu deh, cakep sumpah. Haechan cakep banget. Haechan punya lesung pipi BTW, sumpah lesung pipinya itu kelihatan banget kemarin. Terus udah gitu Jisung itu tinggi banget, dan Jisung itu udah kayak anak aku. Oh my god, my baby G. Karena aku udah banget dia anak, kan aku bener-bener kayak dari dia masih kecil, dari zamannya Wiyong gitu kan aku suka sama dia sampai sekarang. Jadi aku tuh, dia bukan ultimate biasku tapi dia anakku gitu, lucu banget, cakep banget dia. Terus kayak gitu kan. Dan pas yang part akuarium itu kan aku nggak bisa, karena aku nggak bisa nge-fancam karena aku nggak dapet celah gitu. Tapi aku bisa dengan celah yang sedikit, aku bisa ngelihat ke main stage. Dan stage yang kelihatan sama aku itu adalah stage-nya, sectionnya Jeno Haechan. Dan wah, itu bener-bener keren banget. Bener-bener bikin quiet down sih, nggak bohong, bener itu bikin quiet down banget. Dan pas Tiger the Fever, pas Jisung di depan mataku itu bener-bener lantai venue itu literally getar, karena hampir semua season yang ada di situ tuh ikut loncat-loncatan, happy-happyan pokoknya. Terus di lagu Hello Future kita juga kayak adu mekanik sama Haechan, kita sama-sama nyanyi, lagu beatbox pun sama. Dan ya udah gitu kan. Terus pas di menuju akhir itu si Ranjun sempet ke section aku, tapi nggak sampai depan mataku banget, kayak dia cuma sedikit doang. Kayak aku berharap banget kayak, Ren please geser dikit lagi gitu biar aku nge-fancamnya lebih deket gitu kan. Ternyata enggak, dia berhenti di situ aja. Tapi itu juga udah bersyukur banget karena dia mampir ke section aku. Jadi sebenarnya dia mampir ke sectionku tuh 2 kali. Cuma yang pertama aku nggak dapet fancamnya dan aku lupa itu di lagu apa. Nah kan yang kedua itu di lagu My Youth. Ya di lagu My Youth Encore. Itu dia berdiri di situ. Nggak lama, dada-dada gitu kan, kayak oh my god. Dan Renjun itu tinggi guys ya. Kalian yang bilang dia pendek, please, dia tinggi guys. 171 itu tinggi. Mungkin sekarang nggak 171 kali ya, 170 plus segitu. Pokoknya dia tinggi, cakep banget, manis. Tapi itu memang, kalau kalian bicara siapa muka paling manusiawi, tetap Haechan. Haechan itu mukanya manusiawi banget. Ketika kalian lihat secara langsung itu bener-bener dia masih punya pori-pori kayak kita kok gitu, masih kelihatan bener-bener Bandung tuh Haechan gitu loh. Terus di part terakhir sebelum Mayut barengan sama Renjun berdiri di sini. Itu Mark nyusul lewat belakang dia, terus dia jalan terus sampai pojok, sampai depan mataku banget, depan mataku seorang Mark Lee berdiri. Kalian tahu
temenku bahagia banget di situ karena masalahnya ultimate bias dia adalah Mark Lee, dan Mark Lee berdiri di depan section kita itu lama banget, dada-dada ngasih hurt gitu kayak oh my god. Dan Mark Lee itu cakep banget guys, sumpah, tinggi, putih, bener-bener bule Kanada. Dia sempurna banget, dia bule bener-bener udah putih, bener-bener putih yang pucat, hampir kayak mayat kali putihnya ya. Mark Lee seputih itu, tapi aku nggak tahu Chonlo seputih apa karena masalahnya Chonlo nggak ke section aku. Jadi yang ke section aku itu ada 4 orang, Jisung, Mark Lee, Longjun, dan Haechan. Haechan 1 kali di 2 lagu, Mark Lee 1 kali, Longjun 2 kali, tapi aku lupa di lagu apa satu lagi, dan Jisung 2 kali. Jisung di lagu terakhir pas mau encore di Walk You Home, di lagu Walk You Home dia balik lagi ke depan section aku, itu dia dada cakep banget sumpah. Jisung gak bohong, Jisung itu bener-bener tinggi, cakep, dia bener-bener, tapi di mataku dia masih anak kecil, masih yang kayak dia mau happy aja, dia mau main aja sama kita. Jadi itu, dan bener-bener ya birthday gift ya temanku itu dapat bisa nonton konser dan bisa dapetin fancamnya Mark sedekat itu, dan dia bener-bener ngerekam Mark sedekat itu, dia bisa foto Mark, kata dia sampai lemes katanya. Terus dia puas banget dan bersyukur banget karena akhirnya dia bisa nonton konser sama aku. Terus juga udah gitu dia bisa lihat Mark secara dekat, dan gak ada yang duga kalau Mark bakal ke section kita, ke depan section kita, dan selama itu gitu loh. Apalagi dia datang ke situ tuh bener-bener pas encore lagu Mayut, itu encore ya guys, encore-nya Mayut sama Walk You Home, habis itu disambung Candy. Tuh bener-bener speechless banget, dan Mark itu secakep itu guys. Mark itu ya selayaknya bule aja, bener-bener bule Amerika. Beda deh mukanya, wajahnya tuh beda sama wajahnya Jisung, wajahnya Nana, wajahnya Jeno tuh beda. Mark itu bener-bener muka-muka orang Amerika, yang ya bule gitu, bule yang biasa kita lihat, bule Amerika gitu, bukan orang Korea gitu loh. Putih, yang jelas putih, bener-bener putih. Mark itu putih guys, cakep deh. Tapi aku nggak boleh oleng ke dia, masa ntar temanku marah. Dan setelah panjangnya rangkaian itu akhirnya konsernya selesai, ditutup sama Haechan yang pakai tas Chocobi. Itu lucu banget sumpah, Haechan lucu banget bawa tas Chocobi, dan tas Chocobinya dibawa ke hotel sama dia. Dan part paling menyenangkan adalah ketika kita semua sejenis teriak Aigo. Itu lucu banget sumpah, itu happy banget, dan mereka kelihatan happy, mereka kelihatan senang. Dan pulang dari konser mereka ternyata live Instagram, karena di day 3 nya mereka pulang dari konser bakal langsung flight ke Korea ya kan. Jadi di day 2 itu mereka pulang dari konser, habis itu mereka langsung langsung live Instagram dulu, di live Instagram di hotel. Dan posisinya aku belum pulang, aku masih di pinggir jalan nunggu jemputan itu saat itu. Terus ya udah, akhirnya konser pun berakhir, kita pun senang, Dream pun senang, kita happy, Dreamnya juga happy, nggak ada kejadian apapun, kayak semuanya sempurna hari itu, semuanya lancar dan bahagia aja. Dan aku sampai rumah itu sekitar jam 1 malam, aku baru sampai rumah. Tapi akhirnya aku nggak kerja di hari Seninnya, aku ambil cuti karena capek banget ya kan, kakiku juga sakit karena aku habis loncat-loncat nyanyi Trigger the Fever. Itu benar-benar capek banget, tapi aku happy banget. Tanganku juga sakit karena aku harus ngerekam agak tinggi, pegang sama main live stick.
Tapi untuk ngerekam itu boleh lebih dari batas mata, karena kalau nggak kasihannya di belakang kan ya. Itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat membahagiakan dan nggak akan pernah terlupakan, karena panjang banget dari kita yang ketakutan itu kena scam, dari kita yang sedih-sedih awalnya. Jadi awalnya kita sedih-sedih karena kita nggak dapat tiket, terus kita cari WTS-an tapi ternyata scam semua. Setelah itu, setelah kita dapat tiket tapi scam semua gitu, kita takut kan akhirnya. Tapi kita tetap coba cari lagi, dan ketika coba cari lagi ternyata kita dapet, tapi kitanya juga trust isu gitu kan, bener-bener trust isu yang takut banget kena scam. Kan sayang banget itu kalau kita kena scam ya kan, kita ngumpulinnya juga lama gitu. Itu nabungnya itu dari bulan Mei atau Juni gitu 2022 ya, 2022 sampai sekarang itu kita udah dapat like stick sama tiket konser. Akhirnya 1 tahun, belum genap 1 tahun kita nabung, akhirnya kita dapat like stick sama nonton konser finally. Dan ya udah pulang, dan sekarang kita lagi ngerasain PCD ya kan. Bener-bener yang ya gimana ya, susah dijelasin. Kita happy hari itu, bener-bener happy, tapi kita sedih juga karena cuma sebentar banget ketemunya ya kan. Terus di day 3 nya itu mereka day 3 juga mereka happy dan alhamdulillah 3 hari berjalan nggak ada kejadian apapun, nggak ada kejadian kayak konser sebelumnya. Dan mereka bahagia, kita bahagia, sama-sama bahagia ya kan. So mungkin kapan-kapan lagi ya kan bisa. Sebenarnya tuh kemarin mau bikin vlog, mini vlog gitu, supaya tahu gimana kita dari berangkat sampai pulang. Tapi ternyata nggak sempet. Nggak sempet karena benar-benar yang nggak prepare apapun kan kita. Jadi ya udah, aku ceritain aja supaya kalian tahu gimana aku bisa ketemu sama mereka. Dan ya itu benar-benar perjuangan banget, perjuangan nabungnya, perjuangan dapetin tiketnya, dan yang pasti perjuangan jalan dari rumah sampai sananya. Benar-benar hujan-hujanan, basah. Kita nonton konser itu dalam keadaan basah. Aku udah make up dari rumah, udah rapi, udah cantik, tapi maskerku basah di jalan. Alhasil ya make upku ya adalah ya, kita mau berharap apa gitu ya, sampai sana kita kucel aja. Nggak seperti orang lain yang mereka tetap bawa alat makeup gitu kan. Mereka bahkan banyak yang sewa mua dan mereka dandan di basement gitu. Ya kita nggak bisa, kita kayak body gitu aja udahlah, gitu kayak pasrah banget, pakaian apa adanya. Bos mau apa adanya deh. Yang kemarin tuh benar-benar ketemu definisi ketemu ayang dengan apa adanya. Dan yaitu happy-nya temenku jadinya bisa lihat Mark secara dekat, dan itu hadiah ulang tahun dia yang paling dia sukai, yang paling dia senangi. Dan she's happy, so I'm happy too. Karena dia bahagia, jadi aku pun ikut bahagia, aku pun ikut senang. Aku bisa lihat Renjun juga dari dekat, walaupun gak dekat banget. Aku cuma pengen tuh yang aku nggak lihat, yang aku nggak ngeliat secara langsungnya itu yaitu Jeno, Chonlo sama Jaemin. Itu aku cuma lihat yang pas di Love Again. Di Love Again pun kan mereka kayak dance-nya cepat gitu ya, jadi nggak bisa lihat jelas wajah mereka kayak apa gitu loh. Pengen banget nanti kapan-kapan kita nonton lagi di Cat 1 supaya bisa deket, karena kemarin itu bener-bener Cat 1, aku nggak tahu Cat 1 apa, tapi pas lagu Puzzle Piece
lagu Puzzle Piece atau lagu Death Into You, Puzzle Piece kayaknya deh. Itu mereka duduk di pinggiran panggungnya dan sedekat itu tuh bener-bener yang kayak mereka beruntung banget bisa lihat sedekat itu. Udah aku tetap senang bisa lihat mereka walaupun nggak terlalu dekat kan. Lain kali kita cari yang lebih dekat lagi, kita nabung lagi dulu sekarang. So kayaknya udah cukup itu cerita kita sepanjang tanggal 5, dan tanggal 6 itu kita cuma lihat pancake orang aja. Dan di sekarang tanggal 8, sekarang tanggal 7, tanggal dapat tanggal 8 ya, berarti Dream udah kembali ke Korea. Dan udah, Dream juga happy di Jakarta, kita juga happy ketika Dream di Jakarta. So kapan-kapan kita bikin kenangan yang lebih bahagia lagi sama Dream. Oke, nanti kalau misalkan aku ada cerita update baru lagi, ceritain lagi sama kalian. Dan aku punya satu video dimana itu aku baru banget selesai konsernya sama temanku. Nah kita masih di dalam gedungnya. Itu kita ceritain gimana kita bisa dapet tiket akhirnya. Nanti aku post juga. Jadi itu ada temankunya, jadi kalian bisa dengar langsung dari orangnya gimana dia bahagianya. Oke, so sekian buat video kali ini. Cuma mau sharing aja, mau cerita-cerita aja gimana akhirnya satu hari full bisa ketemu NCT Dream, happy sama Dream. So ya,